3, 2, 1, let's go. Kenapa gitu permasalahannya kan ya, kenapa minat anak-anak atau minat orang-orangnya terhadap pramuka itu kurang, terutama di sekolah dasar gitu. Padahal kalau secara historical gitu, secara dasarnya dulu itu kan pramuka itu kegiatan di luarnya, kegiatan di luar, anu-anu positif, keberanian gitu, tantangan kan itu sebenarnya kegiatan-kegiatan berasa pokoknya di luar, ilmu survival fauna, bertahan hidupnya, bernavigasi, berburu, menggunakan ilmu-ilmu eta gitu, sehingga ilmu-ilmu eta dianggap kapake gitu, berguna lah gitu, sehingga kenapa itu kan awalnya itu dari masyarakat yang kemudian dikarenakan itu dianggap positifnya membentuk karakter sehingga diadopsi oleh sekolah, sehingga oh ya harusnya mau diterapkan di sekolah. Nah yang kurang gitu ini kurang sepakatnya ketika ada kata wajib gitunya. Misal, itu kan walaupun dasarnya memang kepramukaan itu bagus, tetapi ketika ada suatu paksaan, orang-orang menjalankan sesuatu yang mau balik gitu, mau maksimal. Iya. Jadi ketika semua orang berkegiatan yang sama akan muncul rasa jenuh lah, karena beda persepsinya orang yang niat sama orang yang enggak gitu. Iya. Justru karena eta, sehingga hitoh dari pramuka itu sendirinya, dasar awal mula intisari kepramukaan itu sendiri ya tidak terlihat. Karena apa? Saking banyaknya atau umumnya orang-orang menerapkan pramuka itu seperti itu, ternyata tidak sampai kepada yang sesungguhnya gitu. Kalau dulu kan pramuka, misalkan kalian kan rasa menang gini, pramuka camping gitu gitu. Tetapi akhirnya kan pramuka jarang camping, berarti kan itu tentu nyampe karena intisari pramuka itu sendiri gitu. Iya. Karena diwajibkan. Iya, karena itu kata wajibnya pasti ada berupa paksaan kan. Iya. Terus banyak juga menggunakan kegiatan yang memang mudah untuk digunakan banyak orang. Camping kan itu sulit untuk digelar banyak orang karena mungkin pertama banyak membutuhkan biaya, atau kegiatan di luar misal hiking itu juga membutuhkan biaya. Jadi kebanyakan pramuka sekarang itu menggunakan kegiatan yang simpel aja di sekolah, PBB dan lain-lain gitu, yang menjadikan adanya kejenuhan di pramuka mungkin seperti itu kayak gitu. Nah sebetulnya itu kasus mendasar yang sering kali kita bahas dulu. Cuman kenapa sekarang menjadi kasus yang enak lagi untuk dicerna? Karena sekarang itu sudah banyak pramuka itu sudah tidak lagi diminati. Pramuka itu apa itu pramuka gitu? Untuk apa berkegiatan pramuka? Sedangkan kita bisa berkegiatan sendiri. Naik gunung itu tidak untuk sekarang itu tidak harus melalui pramuka terlebih dahulu. Kita bisa belajar langsung. Padahal kan setidaknya kalau kita bisa dulu belajar dulu dari pramuka dasarnya gimana, untuk belajar survival, untuk belajar naik gunung itu lebih mudahnya gimana, mengatur temponya gimana, perbekalan gimana, seperti itu. Mungkin itu dari sisi pro-nya ya, tapi segala sesuatu pasti ada pro dan kontra gitu ya. Karena ya mungkin segala sesuatu yang tidak diwajibkan, ya mungkin kita tidak akan terdorong untuk melakukan hal seperti itu sebetulnya nanya. Sehingga ya mungkin entah tadi ya kata Bung David bahwasanya pramuka itu organisasi yang mempunyai nilai positif gitu, yang pada dasarnya pada waktu itu sebenarnya bukan organisasi real dari satuan pendidikan gitu ya, akan tetapi diadopsi oleh pendidikan karena bernilai positif. Nah justru mungkin itu salah satu bentuk upaya untuk pembentukan karakter anak yang melalui dengan hal itu, sehingga saya tuh berpikir bahwasanya ingin bukan menemukan ya, tapi lebih ke menerapkan fenomena baru gitu, bahwasanya yang dianggap dulu itu sebagai organisasi yang seperti itu, tapi pada saat ini kita juga harus menerapkan di lingkungan pendidikan karena memang itu benar-benar bernilai positif gitu maksudnya. Gitu. Jadi segala sesuatu kalau tidak ada tuntutan, ya mungkin seperti halnya kita aja yang mungkin melaksanakan 5 waktu, ya meskipun terpaksa karena itu wajib, ya lama-lama akan terbentuk. Bisa itu karena terbiasa, mungkin seperti itu. Tapi kalau berbicara lagi kepada historical ya, mungkin kita bisa bahas lagi yang tadi yang dimana mungkin
Kenapa hal tersebut jadi tidak bisa terrealisasikan? Karena banyaknya tuntunan yang salah. Kita semua tahu bahwasanya pramuka itu adalah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, karena banyaknya tuntunan yang salah, yang dimana mungkin bisa disebut senior yang menggunakan kegiatan yang salah, itu menjadikan kecenderungan pemikiran sekarang itu pramuka itu tidak menyenangkan gitu. Padahal kan kita tahu dasarnya bahwasanya bermain sambil belajar, dimana permainan itu selalu menyenangkan. Seperti itu. Tapi kira-kira ada kan ya untuk pramuka sekarang gitu ya, udah diwajibkan dan sebagainya. Kira-kira ada nggak solusi atau misalkan ada apa ya namanya untuk yang sekarang karena pramuka itu sudah diwajibkan dan sebagainya, ada nggak cara buat menarik buat anak-anak untuk tertarik lagi untuk bisa ya untuk ke pramuka lagi gitu? Mungkin bisa Aing perjelas dulu ya. Kenapa kita pengen banyak anak sekarang itu berminat kepada pramuka? Karena mungkin banyaknya karakter yang sudah tidak terbentuk. Banyaknya siswa yang berani melawan, terus sopan santun yang tidak terjaga. Kenapa kita pengen anak-anak sekarang itu mendalami pramuka? Karena mungkin kita berharap pramuka itu bisa membentuk karakter mereka. Itu yang Aing garis besarin dulu. Cuman untuk solusinya, Nah, silakan moderator bagaimana? bagaimana? Apakah ada solusi yang ya istilahnya kan kalau sekarang nasi sudah menjadi bubur, tapi kan kita tidak bisa terus menerus seperti itu, ya kan? Kita jangan fokus pada masalah, tapi kita fokus pada solusi. Bagaimana mengenakan bubur itu, gitu. Kan seperti itu ya, Kang Rian ya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ada solusinya? Untuk menarik minat lagi anak-anak, karena kan ya untuk sekarang ya yang dibilang tadi gitu, karena kata wajib itu jadi ada keterpaksaan gitu. Bagaimana, ada solusi kah? Solusinya garis besarnya untuk apa? Ya, untuk menarik minat saja, jangan terlalu jauh deh, untuk menarik minatnya saja dulu deh, bagaimana gitu. Apakah harus mengembalikan seperti dulu gitu? Menurut Aing mungkin kita bisa menggunakan cara organisasi lain yang dimana menarik kesukaan anak itu dari kegiatan-kegiatan yang lebih enak untuk dicerna anak. Misal kita bisa menggunakan digitalisasi. Apa sih yang anak sukai dari digitalisasi? Misal contohnya kuis. Kita bisa nih menggunakan pramuka itu melalui kuis. Coba jangan langsung dikasih pertanyaan Sandi Morse. Tapi kita kasih dulu lah dasar-dasarnya. Bisa kepanjangan dari pramuka itu apa? Oh iya. Terus kegiatan pramuka yang paling sering dilakukan apa? Kan kita bisa memberikan pilihan kayak camping, PBB dan lain-lain. Selain dari kita bisa menarik minat anak dari digitalisasi, kita juga bisa mengukur bagaimana banyak dan kurangnya minatnya anak. Nah, setelah kita mengolah hal tersebut, kita langsung bisa merefleksikan bagaimana solusinya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Sebetulnya, Malah udah fokus lagi dari tadi. digitalisasi lain, kita bisa mengubah kegiatan-kegiatan yang lebih menarik. Sebetulnya, kegiatan camping itu menarik kalau dibungkus dengan rapi. Oke. Jadi, kebanyakan sekarang kegiatan camping itu hanya dibungkus dengan hal-hal yang kurang positifnya. Kayak misal malam-malam, wah ada hantu, ada gini. Itu kan kurang positif menurut Aing ya. Jadi kita bisa menggunakan hal positifnya, misal kegiatan api unggun di video terus diupload. Itu kan hal positif yang dimana menumbuhkan rasa minat anak. Oh kayaknya camping seru nih. Kayak gitu. Sebetulnya kendala anak itu sebetulnya bukan di camping menurut Aing ataupun di alam, karena semua anak itu sangat suka alam. Karena keterbatasannya di rumah. Menurut Aing, mereka itu sangat membenci yang namanya PBB. Karena apa? Mereka hanya diam, hadap kanan, hadap kiri, maju, mundur, cuman gitu. Karena di sisi lain, bukan hanya mereka, tapi Aing juga kurang tertarik dengan hal tersebut. Kayak gitu. Karena hal tersebut, Aing ini apa namanya tuh? Ini dulu ya,
Aing itu kurang suka PBB. Aing kurang suka PBB. Oke. Karena ya apa gitu PBB, apa makna buat Aing, apa yang Aing dapetin dari PBB, top jalan nggak harus langkah tegak. Iya. Kalau mau lihat ke belakang nggak harus balik kanan dulu kan, bisa langsung nengok gini. Nah, apa manfaatnya? Aing belum menemukan itu. Tapi di sisi lain, semua kegiatan pramuka itu memiliki maknanya, kayak gitu. Nah, tapi yang dilakukan sekolah-sekolah sekarang itu menggunakan kegiatan PBB adalah kegiatan paling dasar yang harus selalu dilakukan setiap kegiatan pramuka. Betul. Kayak gitu. Padahal itu adalah kegiatan yang menurut Aing kurang menarik minat anak. Iya. Padahal pramuka itu lebih banyak menarik minat anak. Kayak misal banyak orang kegiatan-kegiatan melatih otak itu berasal dari pramuka. Nah, kenapa kita tidak menggunakan kegiatan kita sendiri untuk mereka? Yang kedua, kita bisa mempelajarkan tata cara sidang. Membuat dua kubu, misal kelas 7 sama kelas 8, ya, atau kelas 6 sama kelas 5, buat dua kubu, pro dan kontra, buat satu pembahasan. Apa nih yang menarik, pembahasan yang dimana ada pihak yang setuju dan ada juga pihak yang enggak setuju. Itu sebetulnya bisa otak ya. Ya, menarik minat anak. Mereka juga akan belajar tentang public speaking. Jadi kalau misal dalam PBB kita melatih satu hal, ya, kalau kegiatan yang lain kita bisa melatih banyak hal dalam satu kegiatan. Itu makna pramuka yang sesungguhnya menurut Aing. Kenapa Aing menyukai pramuka, mencintai pramuka? Aing gak bisa lepas dari pramuka karena itu kegiatan-kegiatan yang satu kegiatan bisa menyangkut banyak materi kayak gitu. Terus kenapa kita yang dilakukan di lingkungan itu membantu masyarakat kayak bersih-bersih? Kenapa kita nggak tunjukkan hal tersebut di lingkungan sekolah? Iya, seperti dasar kalimat kedua ya. Iya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Seperti itu. Makanya kan Aing kembali lagi ke yang tadi, kenapa kita nggak bungkus pramuka itu dengan hal-hal yang lebih energik untuk kita? Kenapa para pramuka yang Aing tahu ya, bukan pramuka sekarang tapi pramuka yang Aing tahu, orang-orangnya itu masih menggunakan ya udahlah kita bikin kegiatan, yang penting mereka berkegiatan. Tapi mereka pengen banyak anggota, tapi menarik minat aja nggak bisa. Iya. Padahal kita harus bisa melatih otak kita dulu, membuat kegiatan yang lebih nyaman, membuat kegiatan yang lebih menarik minat anak agar terrealisasikan. Seperti itu. Saya menanggapi. Silakan Bung, bagaimana? Tapi nya dalam kurung halus di ya nanti konklusina nu akhirnya eta jawaban permasalahanna berpikir kita gitu. Berpikir kita. Kita tapi tadi yang menanggapi anu perihal ieu. Iya. Bener dia nya eta kan pandangan mana tentang PBB gitu kurang bisa diterapkan di dalam masyarakat ketika di masyarakat. Mungkin pandangan orangnya Tadi iya. salah saiji atau ge salah satu pandangan yang kurang pribadinya menyalartikan itu. Karena kan esensi dari PBB itu sendiri kan bukan hanya baris gitu, tetapi kan ngelatih kedisiplinan, kekompakannya. Jeung urang teh kan ulah ego intina mah. Lamun di PBB urang ego, nya urang beda serangan gitu. Gitu. Berarti kan secara esensinya urang ngelatih kedisiplinan, kekompakan, kerjasama. Secara esensinya gitu, secara makna. Nah, berarti dalam tanda kutip ka masyarakatnya bukan nerapkeun pure bentuk PBB lain. Tapi apa sih esensi untuk membentuk kekompakan itu, kedisiplinan itu, eta namanya. Yang kedua orang kalau perihal salah satu alasan kenapa pramuka itu kurang diminati. Salah satunya itu karena pandangan umum orang-orang itu ya tentang pramuka hanya sebatas camping, PBB, morse, semapur, sandi. Apa sih kegiatan dari pramuka itu lainnya? Ada kurang mas, eta teh salah satu degradasi gitu, salah satu penurunan standarisasi yang dulunya pramuka itu kegiatannya sangat luas sehingga apa? Pramuka itu dianggap sebagai dasar gitu nya. Entah tadi Kang Pak Ilham kakak Pak Ilham kan nyebut emang pramuka teh dasar naon sih anu teu kacakup ku pramuka gitu nya kan kabehna kacakup gitu. Dan urang pun apa gitu nyata orangnya merasakan bahwa oh itu orang di pramuka teh diajarin KB gitu. Karena apa? Orang belajar pramuka
hampir berarti hampir mendalam gitu, hampir menyeluruh. Jadi orang tahu pisan kegiatan pramuka itu batasannya tapi mana gitu. Yang kemudian fenomena sekarang itu si batasan-batasannya teh semakin menyempit, standarisasi teh semakin kecil, sehingga pandangan awam itu ya hanya melihat PBB, camping, seni, semapur, morse gitu. Hanya itu. Padahal kan kalau secara orang menyeluruh gitunya, kemudian apabila orang bisa mengembangkan kan banyaknya. Seperti kan ada banyaknya di dalam SKK itu sendiri. Iya. Di dalam SKU kan sudah jelas itu di penegakan kerja ada 22 atau 24-nya. Poin itu kalau dibentukkan dalam bentuk kegiatan itu panjang lah semesteran atau setahunan mah eta orang akan kegiatan bertahap gitu. Bertahap untuk menentukan kegiatan orang teh lamun urang mengacu ke SKU bae, urang kegiatan bakal terus-terusan aja gitu. Apalagi orang mengacu SKK. Anu 100 lebih SKK gitu. Iya. SKK kan itu salah satu keterampilannya, keterampilan khusus. Yakin memasak. Misal sok orang minggu pertama belajar memasak ditempuh gitu. Keahlian eta sok ajarkeun ditempuh. Berarti kan kemudian untuk minggu depannya keahlian naon deui? Seperti aya fotografer. Itu kan cek urang pribadinya salah satu upaya gitunya untuk menarik atau memikat daya tarik si anggota itu sendiri atau orang lain lah untuk masuk pramuka. Itu pun apabila pandangan urang merenya mau apa malah mungkin kan eta meren karena untuk pandangan pun kan seperti para pembina para pelatih kan rata-rata hampir sama seperti orang lainnya gitu. Jadi memandang pramuka kan rada sempit. Pramuka itu hanya event, sehingga orang pribadinya sering berpikir, apa mungkin gitu ya orang yang melatih pramuka atau yang membina pramuka itu harus di luar daripada sekolah. Untuk apa itu? Ya untuk menciptakan kefokusan itu sendiri gitu, supaya fokus untuk pengembangan pramuka itu sendiri gitu. Karena apa? Kalau orang berbicara tentang organik itu sendiri, pembina itu dijabat oleh guru gitu ya, misal oleh guru atau oleh internasi sekolah, kan bedol kesibukan gitu. Sibuk itu kemudian memikirkan, kemudian ada angka pemikiran subjektif gitu ya, tidak objektif lagi kepada siswa. Misal apa budak lima baong, sehingga ketika latihan dipinggirkan atau agak kurang diperhatikan karena apa karakter baong. Sehingga orang berpikir apa perlu gitu ya harus orang yang melatih itu dari luar sekolah itu sendiri, sehingga untuk apa? Sehingga anak itu bisa sok lebih bebas gitu. Jadi tidak ada subjektivitas di dalam pelaksanaannya itu sendiri. Sehingga kan biasanya ketika orang luar yang orang konsentrasi penuh gitu ya terhadap pramukanya, bakal pemikirannya panjang gitu. Soalnya orang kepikiran gitu, ternyata karena jika berbicara tentang pengalaman, orang pun sendiri kan pernah di sekolah ketika orang yang bergerak emang banyak kesibukan yang lain gitu. Harapan awal ketika orang dek asup pas sekolah eta orang yang ngamajukeunnya gitu-gitu, tetapi kan realitanya tidak seperti itu gitu. Ketika orang aya di dinya, orang boga senior yang lebih tinggi, yang lebih orang hormati secara keilmuan. Kemudian orang orang pernah aya guru yang baheula orang dampingin ku eta untuk dilatih. Sehingga ada batasan khusus gitu nya. Ketika orang pribadi gitu, meureun eta salah satu tadi permasalahan eksternal sendirinya gitu yang tidak bisa orang kontrol. Nah di ini orang berpikir, ternyata cigana yang pertama itu harus kembali ke hitohnya meureun untuk kegiatan-kegiatannya sok ulah terpatok teuing ka pandangan anu pramuka hanya camping, hanya PBB gitu. Orang udah lebih menyeluruh kan itu untuk mengacu minat. Kemudian untuk supaya orang konsentrasi penuh untuk fokusnya orang kudu orang luar lah gitu. Yang lebih khusyuk gitu di dalam ranahnya. Orang berpikir kalinya sih. Tapi kembali lagi tadi kata Cikrian, kudu seorang itu kudu benar-benar mikir gitu. Iya. Berarti kembali deui pada akar masalahnya nyata faktor eta teh satu mungkin faktor lingkungan garis besarnya, tapi yang lebih intinya adalah faktor pemikiran diri sendiri.
orang yang ingin memajukan hal tersebut. Nah, misal orang sebagai pembina atau orang-orang di sekitar orang anu emang ngelatih pramuka tersebut. Nah, orang tersebut harus bisa mengembangkan diri oge gitu. Jangan hanya ingin mengembangkan anak didik, tapi kita juga harus berkembang dari pihak diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, tadi oge orang setuju di mana mungkin bisa wae pemikiran Bung David teh nyata memanggil orang luar karena banyaknya faktor yang bersinggungan terus-menerus gitu. Karena aing oge setuju beberapa kali yang dilakukan mendatangkan orang lain itu menumbuhkan lebih banyak minat anak gitu. Terus yang kedua adalah betul kegiatan selain dari kegiatan tadi itu bisa jadi solusi menempuh SKK dan SKU. Karena tanpa kita sadari kegiatan kita semua itu dirangkum di sana. Itu bukan hanya faktor PBB. Nah, terus aing setuju juga tadi menurut Bung David tentang PBB yang dimana melatih bukan hanya melatih gerakan tapi melatih juga otak mungkin ya. Nah, itu yang pengen aing tunjukkan gitu. Dalam kepramukaan itu kita bukan hanya melatih dari luarnya saja, tapi kita melatih bagian dalam kita. Karena itu inti dari pembentukan karakter. Karakter itu bukan bagaimana kita permisi saat di jalan, tapi bagaimana kita berpikir saat akan melangkah untuk melewati orang lain. Kayak gitu. Setiap gerakan ada makna ya. Iya, kayak gitu. Jadi bukan cuma hanya gerakan ya, tapi setiap gerakan itu ada maknanya. Ya mungkin karena mungkin ini mah ya, bukan mungkin sih, lebih ke kita tuh punya histori masa lalu gitu ya. Kalau kita tuh memang dulunya emang masuk login lah ke organisasi pramuka itu sendiri. Yang mungkin tadi memang benar itu faktornya kita terlalu fokus terhadap ya tadi teh kalau dalam ruang itu pendidikan kita terlalu fokus terhadap anak, tapi kita tidak terlalu fokus terhadap diri kita gitu. Bahwasanya tadi banyak faktor ya mungkin ketika seorang pembina dia tuh nggak fokus terus terhadap pramuka, tapi dia juga punya kehidupan yang lainnya. Misal dia bekerja sebagai apa, sehingga fokus dia untuk anak tuh ya bagi dua gitu ya, buyar gitu. Sehingga betul memang faktornya itu dia selalu dari minat anak saja, tapi kita juga perlu mencek bahasa nama tafakurnya, introspeksi diri gitu. masa badi. Nah itu seperti itu memang. Ya, jadi pada intinya solusinya pemoderator dalam kurung uji intinya adalah bagaimana kita melatih diri kita sendiri, pemikiran kita, karena itu makna dari pembentukan karakter itu sendiri. Karakter itu bukan hanya bagaimana kita lewat atau kita melakukannya, tapi bagaimana kita berpikir untuk melakukan hal tersebut. Itu karakter menurut aing gitu, yang dimana kita bisa mengajarkan cara lewat ke depan orang teh gini nih, kamu harus rengkuh, kamu harus gini. Tapi kan itu menjadi pertanyaan anak, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Tapi kalau kita memberi pemahamannya tentang kamu kalau lewat itu harus sopan, harus baik, karena apa itu maksudnya kalau kamu nggak melakukan hal tersebut tidak sopan. Kita memberikan yang lebih kepada inti pemikiran mereka, mereka bisa langsung menerapkannya gitu. Karena yang kita godok adalah otaknya, bukan kegiatannya gitu, kegiatan yang mereka lakukan. Kayak gitu. Terus ada juga sebetulnya dengan perkataan tadi ada fit ya, sebetulnya mulai terbuka gitu bahwasanya tadi ada bahasa gitu bahwasanya ya mungkin lebih ke kuantitas dengan kualitas ya. Karena bukan kualitas tuh tidak ditentukan dengan kuantitas sebetulnya. Karena diwajibkan semua, anggaplah kalau di luar lingkupnya pendidikan, semua anak harus mengikuti kegiatan kepramukaan itu sendiri. Tapi kan belum menentukan kualitas. Karena tadi dia melakukan semua itu karena tuntutan itu sendiri. Sehingga betul. Dan ternyata majunya pramuka itu bukan seberapa banyak. Iya. Tapi seberapa berkualitas, mungkin gitu ya, Ayah. Iya, bukan daripada kualitas, bukan daripada kuantitas, Betul. tapi dari kualitas gitu. Ya. Terus yang kita bahas adalah bagaimana kualitas tersebut bisa menjadi kuantitas. Betul. Damn, kata-kata lain bagus gini, Cok. Iya. Bagaimana Terhubungnya. kualitas tersebut bisa menjadi kuantitas, bisa digunakan oleh banyak orang. Itu kan yang pengen kita lakukan sekarang. Karena Aing pernah dapat dari senior Aing dulu, dia bilang gini, Aing mah gak perlu banyak anggota, yang penting anggota Aing sedikit tapi memiliki kualitas semuanya.
Aing dulu setuju dengan kata-kata tersebut. Tapi percuma kalau kita nggak bisa menerapkannya kepada orang lain. Karena buat apa kita punya ilmu tapi ilmu kita buat diri kita sendiri. Itu kan bukan prinsip guru, bukan prinsip seorang guru ustadz. Karena prinsip guru itu saat kita memiliki sesuatu kita harus membagikannya atau kita pengen membagikannya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa menjadi bisa menjadi kuantitas banyak orang? Mungkin dari tadi kita tanpa sadar sudah mengemukakan banyak solusi sebetulnya. Dari merubah pola pikir, terus mengubah kegiatannya lebih bermakna, lebih bermanfaat, terus mengubah kegiatan dasar yang memang dari dulunya tidak menarik menjadi lebih menarik. Bagaimana caranya? Sebetulnya kayak PBB juga itu sebetulnya bisa dikembangkan, bisa dikolaborasikan dengan hal yang lain. Karena pendidikan sekarang itu daripada menuntun lebih ke kreativitas, itu lebih menuntun ke kolaborasi. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain? Karena saat kita tidak memiliki relasi, kualitas kita pun akan kurang. Kayak gitu. Makanya sekarang lebih ditekankan kepada kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dari orang lain, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu kita kepada orang lain, dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dari orang lain. Karena kalau menurut Aing, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Kata-kata Aing dia loh. Sebenarnya menarik ya dengan pembahasan seperti ini. Kalau mungkin kita juga masuk organisasi itu bukan tanpa sebab mungkin ya, tapi ada daya tarik tersendiri. Wanita kita ingin menyamakan, bukan lebih menyamakan, tapi persepsi kita tuh tentang pramuka sebetulnya berbeda ya. Sebetulnya berbeda-beda gitu. Entah dari saya sendiri atau mungkin dari Kang Rian, Bung Napit, Kang Uji, ya mungkin berbeda sebetulnya ya. Mungkin lebih seru kalau misalkan kita yang menceritakan di masa lalu pada waktu itu mungkin saya juga ada sebab mungkin masuk ke organisasi pramuka gitu ya. Ya mungkin Kang Radio bisa menceritakan dulu masuk ke organisasi pramuka tuh karena ingin apa sih gitu. Ya. Misal apa yang menarik? Nah, apa yang menarik minat daripada kalian sehingga kalian tuh masuk ke pramuka gitu. Betul, seperti itu. Ya betul, ini menarik karena orang-orang masuk ke pramuka itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Aing masuk pramuka itu masuk pramuka itu karena wanita. Karena emang ini kalian harus tahu bahwasanya orang-orang pramuka itu cantik-cantik. Damn. Alasan paling dalam Aing masuk pramuka itu karena ada perempuan yang cantik. Damn. Oh, dia cantik, Aing pengen masuk ke organisasi tersebut. Sebetulnya bukan karena kegiatannya yang seru, tapi ada wanita yang Aing pengen kejar. Tapi awal bukanlah akhir. Gitu. Tapi ya terlepas daripada wanita itu kan ada hal-hal yang mungkin lebih menarik. Tidak, kayak seperti saya wanita. Iya, itu dia. Karena jujur, Aing pertama kali masuk pramuka itu adalah karena wanita. Karena meskipun tadi Aing benci PBB, tapi Aing pertama kali masuk ke sekolah itu maksudnya pas Gibra. Karena apa? Ada wanita. Wah, rusak. Wah, tapi sebetulnya jadi nggak salah ya kalau misalkan beliau gitu. Mana tadi cerita apa? Jadi yang menariknya dari pramuka itu menurut Aing pakaiannya itu jadi lebih gagah. Pakaian pramuka itu lebih gagah. Terus emang dulu Aing kalau di sekolah itu ada dua yang membuat Aing segan kepada orang tersebut, OSIS dan juga pramuka. Saat mereka lewat, saat mereka jalan, itu menjadi damn, ini orang-orang gagah. Punya aura berbeda gitu ya. Meskipun sekarang nama OSIS dan pramuka itu sudah menjadi plesetan, yaitu babu sekolah. Ya, padahal dulu kita menganggap mereka itu adalah percontohan daripada kita sendiri. Yeah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena orang-orang di dalamnya sudah tidak mencontohkan hal tersebut. Nah, kembali lagi kepada pengalaman, selain dari pakaian, itu kegiatannya yang memang menyenangkan. Dimana Aing melihat kalau pramuka di lapangan, wah mereka lagi bermain,
Jadi nggak melulu PBB, mereka bikin kegiatan pakai tongkat. Dulu kan aing nggak paham ya. Mereka gini-gini tuh apa ngapain gitu. Muter-muter tongkat kayak kayak jelas ngapain. Terus ada yang cepet-cepet angkat tangan kayak seru gitu. Terus ada yang gini-gini tapi dari jauh lihat ngapain gitu. Terus ada yang raba-raba, salah raba. Ada yang raba-raba itu menarik gitu. Jadi bisa dibilang semakin banyak kita menunjukkan kegiatan kita kepada lingkungan, itu semakin besar juga kemungkinan kita menarik minat anak, menarik minat lingkungan yang ada di situ. Itu alasan kecilnya Aing masuk pramuka, alasan besarnya adalah wanita. Tapi emang jujur, Aing pertama kali masuk pramuka ya itu karena perempuan. SMP Aing masuk pramuka ya diajak sama temen Aing, dia alibinya gini, ya ayo kita masuk pramuka, ada perempuan yang mana kejar. Aing kan langsung masuk pramuka dong. Waktu SMA juga gak jauh beda lah. Aing kan dari Paskibra, terus kalau di SMA itu meskipun ada perempuan, tapi karena Aing udah punya jabatan jadi ketua angkatan. Kayak gitu, Aing udah langsung ditunjuk karena Aing pakai baju rimil. Tahu rimil? Udah banyak di sini. Jadi dipaksa harus ikut pramuka. Kayak gitu. Tapi dari paksaan itu karena mungkin lingkungannya welcome, terus buat Aing nyaman, itu jadi faktor Aing bisa nyaman di pramuka. Itu yang menjadikan faktor Aing bisa berkembang sejauh ini, bisa menjadikan Aing ada di posisi ini sekarang. Kayak gitu, meskipun belum jadi apa-apa. Gimana, Bung David? Papa Uji. Gara-gara apa Papa Uji? Kayak gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin Saya lagi kemana tuh saya? aku lagi. Aing ya. Gimana nih menurut Pak Abu dalam kurung uji? Ya untuk saya sendiri sih lebih apa ya, dulu nggak pernah dari SD tidak pernah sama sekali tertarik dengan pramuka. Tidak pernah sama sekali. Apa sih panas-panasan? Kan pemikiran gitu. Awam ya? Iya, makanya semua anak berpikir seperti itu. Iya, pasti banyak kan apa sih panas-panasan, capek-capek gitu. Waktu SMA terus waktu SMA juga sebetulnya berawal dari ketidaksengajaan. Berangkat dari ketidaksengajaan. Wah, apa? Dulu tuh ada pokoknya kakak kelas. Tapi saya berterima kasih gitu kepada beliau. Jadi dulu ada kakak kelas dari SMP. Bukan? Oh, bukan. Cewek. Iya lagi. Iya lagi. Dulu berangkat dari ketidaksengajaan masuk pramuka, diajak oleh salah satu kakak kelas. Beliau bilang gitu, ayo ikut pramuka, seru kok gitu. Enggak panas, aku bilang gitu kan. Saya bilang kan gitu, enggak panas gitu. Tapi ayo gitu, dipaksa ya. Pada akhirnya karena ada temen juga waktu itu, jadi masuk ke pramuka. Pada awalnya waktu itu tuh memang berapa kali pertemuannya sudah mau keluar karena memang apa sih gitu. Apa sih gitu ya gitu. Ketuanya nggak ada bulu. Bung, ini anggotamu Bung. Mengeluh. Dulu apa sih gitu dulu kan masih siapa ya, ada lah gitu dulu, bukan sebelum beliau, sebelum Bung David. Tapi dulu gitu berangkat dari ketidaksengajaan, tapi lama-lama kok nyaman, kok enak, kok makin pintar saya gitu kan. Nanti setelah makin sini kita uji beliau. Makanya makin kesini makin ternyata tidak hanya panas-panasan, tidak hanya dengan capek-capek, tidak hanya dengan teori saja gitu, banyak praktik dan sebagainya gitu. Itu sih lebih berangkat dari ketidaksengajaan masuk pramuka itu, menghabiskan kepenasaran. Dan pada akhirnya kan bikin penasaran, ini tuh gimana sih, ini gimana bagaimana. Jadi ya keterusan sampai sekarang. Ya alhamdulillah lah sekarang sampai di sini, walaupun belum jadi apa-apa, ya begitulah, alhamdulillah masuk pramuka juga
sangat berterima kasih untuk kakak namanya Kak Asri. beliau sangat berjasa di hidup saya. Terima kasih. Padahal itu teh dia merekrut Anda karena tidak ada anggota. Iya lagi. Kayak bukan karena kemampuan ya. Karena kemampuan mungkin. Ya, mungkin itu sih berangkat dari ketidaksengajaan dan sebagainya. Tapi lama-lama ketika sudah menyelam, ya itu istilah daripada udah menyelam sambil minum air tuh, ya itu gitu. Itu lama-lama kan tenggelam. Yang dimana tenggelam itu bukan konteks yang kurang baik ya. Iya. Tapi semakin kita tenggelam, semakin kita sadar bahwasanya lautan itu luas. Iya betul. Dan itu sangat-sangat. Oh ya, Aing punya ini pemikiran kayak gini, kayak kertas lah. Semakin banyak warna yang masuk itu semakin hitam, ya gitu. Semakin banyak semakin pekat gitu. Ya semakin pekat. Bukan berarti hitam pekat itu adalah hal yang negatif, tapi itu adalah membentuk sebuah karakter. Karena dari campuran warna tersebut di kertas putih kita bisa membentuk karakter kita menjadi hitam pekat. Kita tahu tujuan kita akan kemana. Sama dengan lautan, yang dimana kita cerah, lama-lama ke dalam itu semakin dalam, semakin sunyi, semakin pekat, semakin luas. Kita semakin mudah untuk lebih berpikir. Iya betul. Jadi kalau Bung gimana Bung? Apa ketertarikan Bung daripada kenapa nih sampai tertarik kepada pramuka? Apa sih yang membuat kamu tertarik pada pramuka? Kenapa sih? Why? Apa yang membuat Bung ini sampai ternyata di pramuka itu seru gini gitu. Sampai sebenarnya Kayaknya seru deh. seru ya. Atau mungkin apa yang menarik minat mungkin bisa dirubah pertanyaannya. Apa yang menarik minat Bung sampai ikut ke pramuka sebetulnya? Apa sih bisa menyelam sedalam ini gitu? Damn. Tenggelam. Nah mungkin jika dibandingkan teman-teman rekan-rekan, ternyata secara segi pengalaman, segi alasan, ternyata kalian itu yang lebih kuat gitu nya. Sedangkan orang pribadi itu dulu asup pramuka gara-gara lihat figurnya, ada satu figur yang membuat orang gagah ya gitu nya. Masuk pramuka, gagah, ganteng, kelihatan rapi, gagah, pasti berbicara, sehingga itu salah satu orang alasannya, penyebab ataupun alasan orang masuk itu. Jadi orang itu bukan karena melihat ekskul itu demonstrasi menampilkan apa itulah gitu ya, menampilkan tadi kata rekan-rekan, menampilkan PBB, menampilkan tongkat yang riweuh gituan. Orang pribadi jadi niat masuknya itu sebelum melihat itu semua gitu. Walaupun dalam dasarnya itu orang emang kosong, SD SMP orang nggak pernah ikut pramuka gitu. Tetapi ketika orang mau SMA, orang lihat figur itu dia selalu gagah memakai pramuka, sehingga ya orang masuklah gitu tanpa melihat alasan yang lain. Orang masuk, mencoba, dan setelah itu berproses gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat alasan kalian gitu lebih kuat mah gitu, walaupun negatif sekuat apa sih sampai lu pikiran kami tuh alasan kami kuat gitu. Apa sih dia gara-gara wanita apa yang bikin kuat? Apa alasan yang kuat? Dia gara-gara wanita. Apalagi saya justru itu loh, Bung yang lebih memiliki alasan kuat. Iya, justru itu ya. Karena melihat sosok atau melihat figur itu kayak nggak terbayang sih. Nah sehingga sampai sekarang orang untuk melihat sosok itu, bagaimana upaya orang gitu ya menunjukkan bahwa ternyata itu adalah si pramuka itu sendiri gitu. Jadi ya orang yang harus menjadi, sehingga orang itu harus menjadi figur tersebut untuk orang lain. Bagaimanapun upaya tersebut itu
ya upaya dan caranya gimana, ya kita harus memaksimalkan diri sendiri itu. Sok orang tampilkan di masyarakat, di lingkungan kita gitu, bahwa orang itu pramuka. Jadi tonjolkan hal tersebut gitu. Jadi bukan entah tadi pramuka itu bukan hanya kualitas gitu, tapi secara kualitasnya orang harus terlihat gitu. Sehingga ada pembeda lah, apa sih pembeda orang dan mereka gitu. Iya. Ya betul. Karena beliau ini adalah senior aing dulu ya di organisasi Dewan Kerja yang kemarin dibahas. Sama lagi. Yang dimana dulu juga aing lihat beliau ini emang lumayan ini ya, berkesan gitu. Jadi buat Aura. ya. Jadi emang aing kan dulu pernah yang namanya latihan gabungan sama sekolah lain. Nah, beliau udah jadi sosok Dewan Kerja. Melihat beliau datang dengan rekannya itu buat aing, wah gagal gini aing harus dapat ilmu dari dia gitu. Meskipun kosong ya. karena memang seberpengaruh itu sosok bagi seseorang gitu. Seberpengaruh Kesan itu. pertama tuh sangat itu menurut aing. Iya. Karena kesan yang ditampilkan oleh seseorang itu bisa membuat orang itu tertarik. Iya. Kayak gitu. Terima kasih Bung. Tapi justru saya juga dulu melihat Bung tuh seperti apa ya, waktu Pak, kalau awal-awal kan belum terlalu dekat. Ngapung Bung. Belum terlalu dekat dan sebagainya gitu. Tapi pas begitu sudah apa ya, sudah melihat lebih dekat, lebih dalam lagi kayak, oh ternyata beliau sebijak ini dulu ya, sebijak ini, sepintar ini, oh gila, gue harus dapat apa nih dari dia gitu. Kayak Kalau sekarang iya begitulah. Itu memang betul. Oke, untuk Pak Ilham nih, bagaimana? Apa alasan pertama? Kan waktu dulu tidak dari awal ya. Maksudnya tidak, kan kalau saya waktu itu dari kelas 10 lah, contoh dari awal gitu. Kalau Pak Ilham kan tidak dari awal sekali ya. Betul. Apa alasannya? Ya mungkin alasannya dulu gitu ya, karena pada waktu SD juga saya juga pernah mengikuti organisasi pramuka, tapi saya tuh gak tahu apa sih itu pramuka sebetulnya. Tapi karena tadi kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya tuntutan saya harus mengikuti semua itu. Dan pada waktu itu saya mengikuti hanya satu bulan kalau gak salah. Itu pun latihan, kemudian mengikuti perlombaan. Setelah selesai perlombaan udah selesai, hilang semua gitu. Dan bahkan tidak terbentuk di dalam diri saya bahwasanya saya minat terhadap pramuka. Karena pada waktu SD ya, nah sih pramuka teh gitunya, karena nggak ada impact yang gue rasain selama itu gitu ya. Tapi masuk ke SMP juga banyak teman-teman saya yang ngajak, ayo masuk pramuka. Tapi pada waktu itu juga karena saya melihat mungkin rekam jejak pada waktu SD naon-naonan kayak gituan gitu. Nah cuman pada waktu SMA juga saya juga pernah tersesat selama 1 tahun. Karena betul pada waktu itu saya tersesat 1 tahun. Mungkin Bung David lebih tahu rekam jejak saya pada waktu SMA pada waktu itu. Tersesat 1 tahun, yang teman-teman saya itu masuk di kelas 1. Pada waktu masuk SMA tuh saya masuk di kelas 2 pada waktu itu. Itu pun sebetulnya tadi menertawakan sosok kalian menceritakan itu, sebetulnya itu tuh terjadi terhadap kehidupan saya sendiri gitu pada waktu itu. Karena ada wanita masuk sehingga saya dipaksa masuk organisasi itu, sehingga saya mengikuti itu. Ya meskipun hubungannya tidak berlangsung, begitulah, tidak perlu diceritakan itu kali itu ya. Karena konteks kita tuh pramuka bukan percintaan gitu. Dan meskipun gagal di tengah jalan gitu. Cuman saya pada waktu itu ya mungkin tadi figur saya pada waktu itu ya Bung David, karena yang mendorong saya untuk terus di pramuka itu adalah Bung David sebetulnya pada waktu itu. Nah pada waktu itu saya disuruh mencalonkan sebagai ketua pradana pada waktu itu. Padahal kalau secara keilmuan, namun orang Sunda nama ilmu pengaruh nama ilham teh gitu. Cuman karena waktu itu kata Bung David seperti ini, nggak sesuai ilham nyalon, karena ilhamnya 3 gelas kosong, gelas kosong bakal bisa diisian. Karena pada waktu itu Ilham ingat betul gitu. Dan lama kelamaan gagal cinta, karena sudah cinta terhadap pramuka sampai dengan saat ini saya tetap. Nah itu salah satunya. Yang kedua tadi figur, ternyata yang dilihat oleh saya itu adalah buah hasil daripada pramuka, bukan kegiatan pramukanya. Ya. Betul. Nah buah itulah yang membuat saya tetap berada di pramuka.
mungkin saya melihat senior-senior saya yang sudah ya berhasil, mungkin itu juga tapi yang saya lihat tuh pada waktu itu mereka semua senior-senior saya berhasil, ada yang jadi ini, sehingga ketika senior-senior saya memperlihatkan buah atau hasil daripada mereka di masa lalu mengikuti kegiatan pramuka, sehingga ada daya tarik tersendiri. Pada waktu itu saya bertahan di pramuka karena saya tuntutan sebagai ketua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat buah daripada senior-senior saya. Dan yang ketiga, saya gagal. Gak apa-apa saya gagal dalam percintaan pada waktu itu ketika di pramuka, tapi saya jangan sampai melepaskan pramuka, karena pramuka ini memberikan dampak terhadap saya, dampak yang positif. Tapi cinta memberikan dampak yang negatif pada waktu itu juga. Sampai dengan saat ini saya masih mengikuti kegiatan kegiatan yang berbau-bau kepramukaan. Seperti itu. Jadi inilah sosok di balik layar gitu yang mendorong saya sampai dengan saat ini. Tapi memang sih kalau dulu Itu bisa aing jadi thumbnail yang bersering. tapi memang dulu ya apa ya, mungkin dulu kesan pertama tuh Bung sangat berbeda ya. Sangat berwibawa, sangat bijaksana gitu dalam pembawaannya, dalam berbicaranya gitu. Dulu seperti itu. Tapi bisa aing tarik kesimpulan bahwasanya kembali lagi ke yang tadi, sebelum kita membentuk karakter orang lain, kita harus membentuk dulu karakter diri kita. Pola pikir diri kita, agar apa? Orang lain bisa menarik minat dirinya sendiri dari orang lain. Kayak gitu. Karena yang aing dapat dari pengalaman kita semua adalah kita memiliki sosok. Mungkin Bung David tadi ada senior, Pak Abu dalam kurung uji itu punya sosok juga, yang tadi Kasri, Pak Ilham juga ada sosok, Aing juga ada sosok gitu ya, sosok wanita. tapi memang sosok itu sangatlah penting gitu. Karena saat sebuah organisasi tidak memiliki karakter, itu tidak bisa disebut sebuah organisasi. Itu hanyalah sekumpulan orang-orang yang tidak paham organisasi gitu, menurut Aing. Nah, itulah yang bisa Aing tarik kesimpulan. Organisasi itu harus memiliki karakternya. Organisasi itu harus memiliki kualitasnya. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas, yang dimana kualitas tersebut bisa menarik kuantitas. Jangan sampai pemikiran kalian para organisasi hanya terpatok, gak apa-apa kualitas saja yang dipentingin, gak perlu kuantitas. Itu adalah pemikiran yang salah. Jangan sampai kalian membatasi orang lain untuk menggunakan batasnya karena pemikiran kalian yang setengah-setengah. Kayak gitu. Karena kita dituntut di organisasi itu adalah mengembangkan diri kita dan mengajak orang lain untuk ikut berkembang bagi dirinya sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi ternyata untuk merekrut tuh gak perlu berteori kayaknya, tapi lebih ke kualitas juga udah menarik semuanya. Iya. Karena saat ada sebuah sosok di dalam tersebut dan membuat orang berpikir, Aing pengen kayak dia, Aing pengen yang dimana gagah, terus pakaiannya rapi gitu, terus berani berbicara di depan, Aing pengen kayak dia, itu udah menarik minat anak. Betul. Kayak gitu. Atau mungkin yang kedua bisa juga melalui kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih menarik. Kayak jangan hanya menunjukkan PBB yang emang kelihatannya menurut Aing itu sangatlah jenuh untuk dilihat. Betul. Bukan dilakukan ya, karena kalau dilakukan pun itu menarik, tapi untuk dilihat itu menurut Aing kurang. Tapi buatlah kegiatan-kegiatan yang lebih menarik. Kayak gitu. Ya memang betul. Karena pada waktu itu juga mungkin tadi tidak tersampaikan ya, saya tuh gak pernah direkrut oleh siapapun ya. Pada waktu itu gak ada ajakan dari pas waktu SMA tuh gak ada ajakan dari siapapun, tapi tadinya ada figur gitu yang dia tidak pernah berbicara namun dia memperlihatkan, sehingga ada daya tarik tersendiri gitu. Memang beliau. Aing bakal jadi thumbnail lah. Tapi serius. Jadi bisa ditarik kesimpulan lah intinya mah untuk pembahasannya. Pramuka itu menyenangkan bukan? Bukan. Tapi dah namun cek atletik mah bener sih. Emang mungkin masing-masing dari kita berpikir apa sih itu pramuka?
Mungkin itu juga yang membentuk karakter anak sekarang. Apa itu pramuka? Buat apa itu pramuka? Karena sebetulnya yang membuat kita masuk pramuka itu karena tertarik, bukan karena ditarik, bukan tertarik. Karena kita ditarik oleh diri kita sendiri untuk masuk ke sana. Karena kita pada dasarnya tidak tertarik ke dalam organisasi kita. Kita ditarik oleh sosok, kita ditarik oleh kegiatannya, kita ditarik oleh hal-hal mengenai tentang hal tersebut. Enakan mana Bung, ditarik atau menarik? Mendorong. Mendorong. Supaya kalau tarik menarik dan juga dorong mendorong itu ada satu kata-kata yang sangatlah indah. Ingar sosung tulodo ing madiawan karso tuturi handayani. Itu kata-kata yang Di depan jadi sedikit tapi pancet. Di depan menjadi contoh, di samping menjadi teman, di belakang memberi dorongan. gitu. Itu maksud orang. Melengkapi ya. Melengkapi. Anda mah bukan mendorong tapi Anda mah pengen di belakang layar. itu kata-kata siapa? Pak Abu dalam Purmuji. Ayo set dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Terus sekarang Ki Hajar Dewan Sarah. Toro. Ya, Wow, dalam juga ya pembahasan kita kali ini. ya mungkin sebegitu saja. Belum, nanti closingnya nunggu beres dulu panggilan sang pencipta. God damn. Pramuka. Pramudik. Biar capek ya, tidak kemarin. Nah kayak gitu intinya dari pembahasan kita. Dari garis besarnya apa Pak Abu dalam Purmuji pembahasannya? Minat organisasi. Iya, jadi pramuka ya. Minat organisasi pramuka. Kayak gitu judulnya. Problematik mungkin ya. Problematik dalam organisasi pramuka karena ya itu tadi Bisa dibilang gitu. untuk sekarang itu kan pramuka sendiri kan sudah apa ya, sudah terlalu jauh ini untuk anak-anak gitu. Tapi menurut Aing ya, organisasi itu tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah masalah ini gitu. Semua organisasi menurut Aing memiliki masalah ini gitu. Setiap Problematika organisasi. ini gitu. Tapi kenapa kita khususkan pramuka? Karena pramuka itu adalah organisasi dasar menurut Aing yang bisa mencakup semua organisasi. Organisasi dasar ya, bukan organisasi utama. Tapi organisasi dasar yang menyangkut semua organisasi gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi Silakan untuk kesimpulannya Bu. Silakan. moderator. masih terbang aja. Masih terbang dari tadi. Moderator. Jadi pramuka, intinya pramuka itu menyenangkan ya, karena pada dasarnya arti dari sebuah pramuka itu selain dari praja muda karana, tapi bermain sambil belajar, di mana kita atau belajar sambil bermain, di mana kita belajar melalui permainan-permainan yang kita gunakan, di mana kita belajar menggunakan kegiatan-kegiatan yang kita gunakan. Karena dalam segala hal itu adalah sebuah sekolah dan setiap orang itu semuanya adalah guru. Baik buruk yang mereka katakan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Seburuk dan sebaik apapun tempatnya itu bisa menjadi sekolah untuk kita. Karena kita diwajibkan untuk memilah dan memilih sebagai manusia. Karena saat kita tidak bisa memilah dan memilih, kita bukanlah manusia. Itu adalah naluri hidup hewan. Kayak gitu. Saat kita dengan mudahnya masuk ke suatu tempat ya, kita bukanlah manusia. Saat kita tidak bisa berpikir kritis ya, kita hanyalah akan menjadi orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Kayak gitu. Terus dasarnya kenapa kita membahas pramuka ya, kita mendapatkan semua itu di pramuka. Kita bisa berpikir kritis dan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya kenapa selalu
mengemukakan hal-hal yang kritis, ya kita belajar dari pramuka. Organisasi inilah yang menumbuhkan kita menjadi orang yang berani berbicara di depan, orang yang tahu dasar-dasarnya. Bukan berarti kita tahu semuanya, tapi kita tahu sedikitnya. Kita bisa mengenalkan tentang sebuah organisasi. Semua organisasi itu baik, tidak ada yang baik. Mau itu pramuka, PMR, dan organisasi-organisasi lainnya, semua itu mengajarkan untuk kita tetap bertumbuh, untuk kita membentuk karakter. Tapi di pramuka kita bisa belajar semuanya. Kita bisa mendalami karakter kita. Selain dari kita menerapkan karakter tersebut, tapi kita bisa mendalami karakter tersebut. Kayak gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang Aing dapat dari yang ada di sini, semuanya itu menjadikan kita memiliki tujuan. Dari karakter yang awalnya kita hanya coba-coba, dari hanya kita menghitamkan kertas, kita menjadi tujuan akan menjadi apa kita nantinya. Kayak gitu. Meskipun kita belum menjadi apa-apa, tapi kita sudah punya tujuan, kita sudah punya plan. Kita akan dibawa kemana hidup kita. Kayak gitu. Yang pada intinya, Aing bisa menarik kesimpulan juga, kita pengen mengamalkan. Kita pengen bukan hanya kita yang punya ilmu ini, tapi saat kita punya ini, kita pengen ngebagiin ke semua orang. Itu inti yang Aing dapat dari pembahasan kita semua. Yang Pak Abu atau dalam kurung Uji itu pengen ke anak-anak, Pak Ilham juga gitu, Bung David juga kurang lebihnya seperti itu. Dan tidak jauh berbeda dengan Aing gitu. Aing juga pengen dimana meskipun sekarang organisasi yang kita tempati sekarang itu bertolak belakang dengan pemikiran kita, tapi kita tidak pernah pengen menjatuhkan. Kita pengen tetap organisasi yang kita tempati ini harum namanya, berkibar di mana-mana gitu. Orang-orang mengenalnya dengan hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kayak gitu menurut Aing. Hal menariknya di dalam organisasi pramuka, meskipun masih banyak hal-hal yang pengen dibahas, karena organisasi ini menampung pengalaman-pengalaman kita berbicara hanya tentang organisasi, bagaimana kita dulu di organisasi, terus bagaimana kita berkembang di organisasi, bagaimana kita menempati tangga ini sejauh ini karena organisasi. Itu sebetulnya masih banyak. Tapi kenapa kita membahas inti dari ini? Kita membahas dari akarnya sebelum ke buahnya, sebelum ke dahannya, sebelum ke batangnya. Kayak gitu. Damn, kata-kata Aing bro. Kayak gitu Pak Abu. Asik. Mana kayaknya udah bosan banget mendengar Aing berbicara itu. Aku sudah muak. Mungkin intinya Aing pengen berbagi pengalaman lah dengan kalian semua. Intinya organisasi itu tidak seburuk yang kalian pikirkan, seburuk yang kalian dengar. Organisasi itu menyenangkan saat kalian berada di dalamnya. Kalian membangun pemikiran kalian membangun pengalaman kalian, membangun relasi intinya. Karena kolaborasi tadi, membangun relasi kalian dan membangun pemikiran-pemikiran kritis yang lainnya. ya, seperti itu. Jadi pramuka itu menyenangkan bukan? Bukan. Karena pramuka itu bukan hanya menyenangkan, semuanya terangkum gitu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan sejawat gitu. Tapi memang mungkin sedikit menemukan titik terang ya. Ternyata pramuka itu gak orang Sunda mah sadeat etanya. Ternyata sedalam ini kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang kepramukaan itu sendiri. Sehingga ya mungkin tadi awalnya saya berpikir seperti itu, dan mungkin tadi ada masukan dari Kang Rian, ada dari Bung David, ada dari Om Uji ya. Sehingga ternyata pramuka tuh seperti ini. Bung David, ada tambahan? Mungkin sepatah dua patah terbang karena disanjung. Karena memang kita semua berawal dari Bung David. Ya, segitu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau mengakui ya. Segitu saja dokumen kali ini. See you next time and bye-bye.